Sejak akhir-akhir ini, hubungan Malaysia dan Indonesia, saya lihat ianya semakin intim, semakin mesra dan sangat dekat. Adakah ini disebabkan faktor siapa pemimpinnya? Mungkin juga kan. Sebab di era pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, saya lihat banyak hal telah diselesaikan dengan baik berkaitan dengan beberapa konflik antara hubungan kedua negara kita ini. Lagi-lagi, pemimpin Malaysia sekarang ini saat ini sangat dekat dengan Indonesia. Malah, beliau sendiri mengakui Indonesia itu adalah sahabat sejati beliau. Nah, jika sebelum ini saya lihat seperti adalah beberapa ketegangan antara kedua negara kita ini. Antaranya adalah seperti isu klaim budaya, isu perbatasan dan juga sebagainya. Soalnya, siapakah yang memulakan dan apakah puncanya? Nah, walaupun Malaysia ini negara kecil jika dibandingkan dengan negara Indonesia, namun di sini dikatakan Malaysia sering mengusik Indonesia. Agak-agaknya kenapa begitu ya? Tapi bagi saya tidak semua rakyat Malaysia begitu. Mungkin hanya ada segelintir saja, sebahagian kecil saja masyarakat Malaysia begitu. Dan saya sendiri tidak akan sama sekali mengusik saudara saya Indonesia, karena bagi saya Indonesia ini adalah negara jiran, negara sahabat dan juga negara paling dekat, serta ramai orang Indonesia yang ada di Malaysia ini yang sudah menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia. Nah, di video kali ini saya rasa tertarik untuk mereaksi yang mana alasan kenapa Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia. Apapun, kita lihat dulu video ni dan nanti saya akan beri pandangan saya tentang isu ini. Jadi pada video kali ini kita bukan mencari siapa salah siapa benar, tapi kita cuba untuk mencari jalan penyelesaian, jalan tengah, bagaimana agar perkara ini tidak berlaku lagi dan apakah perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan guys. Jadi untuk video kali ini saya akan mereaksi satu video bertajuk alasan kenapa Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia. Jadi video ini dari channel Indonesia Elite Group So kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indonesia Elite Group dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channelnya. Jadi guys, kita tengok apakah alasan kenapa Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia. Nah, di akhir video nanti saya akan memberi komennya. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling. Saya sebenarnya guys, sejak mereaksi ni 2-3 tahun ini baru saya dapat info-info seperti ini. Sebelum ni saya tidak tahu pun ada yang macam baku hantam ni ataupun mengusik-ngusik ni. Yalah, masa tu saya tidak aktif di media sosial, jadi tidaklah tahu seberapa tentang maklumat hubungan kedua negara ini. Tapi sejak mereaksi ini banyak perkara-perkara yang baru saya perolehi, maklumat terbaru. Nah, jadi ini menteri yang sebelum ini di sidang parlimen. Mari kita tengok. Maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya, tetapi sekarang ini kita malu, kita malu. Gojek hanya untuk ini juga satu, ini saya pernah reaksi ini yang mana dia mengeluarkan kenyataan yang tidak baik lah bagi saya. Dia berlebihan lah berkata begitu. Dengar dulu nih. Orang miskin seperti di Jakarta. Hey, saya mau tekankan di sini guys sebenarnya tidak semua orang Malaysia macam dia nih Kalau saya, orang-orang seumpama ini pun saya tidak setuju. Mana-mana yang mengusik, menghina, saya secara pribadi memang kalau saya jumpa orang tu memang saya akan tegur, saya akan bagi nasihat sama dia Jadi yang ini saya ada reaksi nih, nanti kalian tengok linknya di atas nih. Oke, kita sambung guys. Di Thailand, di India, di Kambodia, Gojek boleh pergi. Jadi sebelum saya reaksi selanjutnya,
apabila melihat macam isu seumpama ini diangkat oleh media, lagi-lagi media sosial sekarang ini cepat viral ya. Jadi gara-gara satu orang itulah yang merosakkan ya. Ibaratnya karena nila setitik rosak susu sebelanga. Nah begitu. Jadi itu yang saya katakan, tidak semua orang Malaysia macam itu ya. Saya di Sabah sendiri ramai juga kawan-kawan ya. Jiran-jiran orang Indonesia, orang suku Jawa ada, Bugis ada ya. Di tempat saya tinggal sekarang ini hidup aman saja, tidak pernah ada persengketaan begitu. Tapi itulah, kita dengar dulu apa alasan Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia. Mungkin ada sesuatu di sini yang mau disampaikan. Jadi kita lanjut guys, jom. Prabowo Subianto dan Jokowi, Bapak Jokowi ya. Wah, Jokowi begitu keren ya guys. Dia nih memang menteri-menteri di Malaysia pun banyak puji sama dia nih. Yuk, pemimpin G20 itu yang satu. Dari segi alutsista Indonesia ranking Tidak dapat pertama. dipungkiri lagi jika kita bertanya negara mana yang paling sering mengusik Indonesia. Malunya Kalau saya kita guys. mau berpikir secara realistis, maka jawabannya sudah pasti adalah Malaysia. Allah. Negara yang satu ini dulunya sangat intim dengan urusan masalah bagi negara kita. Mulai dari perjanjian Manila, urusan kedaulatan wilayah, klaim budaya, hingga urusan olahraga. Nah, inilah perkara-perkara yang sentiasa menjadi isu saat sekarang nih kan guys, budaya, sukan, lepas tu dari segi kemaritiman gitu. Tapi kan yang base-nya nih apabila Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini datang ke Indonesia, banyak benda yang dapat disettlekan ya. Dengan kedatangan perundingan begitu, akhirnya ada banyak perkara yang dapat diselesaikan. Konflik yang bertahun-tahun itu dapat diselesaikan. Nah, jadi apapun kita lanjut loh guys, kita tengok. Namun semakin ke sini, frekuensi berita perseteruan semakin mengecil. Lantas, apa saja yang membuat Malaysia semakin jarang mengusik Indonesia? Wah, mesti ada Apakah sesuatu ini. Indonesia yang berhasil membungkam Malaysia, ataukah kedua negara mulai menunjukkan urat persahabatan? Teruskan menyimak videonya. Indonesia saat ini begitu pesat ya, banyak pembangunan dilakukan ya. Pemindahan ibu kota tu lagi di Kalimantan, itu juga satu Yang pertama kejayaan adalah tentu Indonesia. saja kemajuan negara kita. Apabila negara kita dalam kondisi terbelakang, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik negara kita, khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian negara kita, yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun belakangan, negara kita melalui Presiden Jokowi, telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang, berbanding dengan Malaysia. Mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan wabah, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia. Saya tengok memang begitulah, saya tengok keadaan Indonesia sekarang ini ya, dari segi dia punya hubungan ya dengan dunia luar sangat akrab ya. Jokowi ini sangat macam begitu dengan semua negara, dia nih antara pemimpin yang disegani dan dihormati oleh negara-negara asing guys. Ketika dia berkunjung ataupun ketika ada pertemuan seperti G20 ya, ataupun pertemuan-pertemuan dengan kepala-kepala negara yang lain ya, Jokowi ini sentiasa mendapat perhatian dan dihormati oleh kepala-kepala negara daripada negara lain nih guys. Itu satu mau disebut gitu, satu keajaiban lah gitu ya. Dimuliakan Presiden Jokowi ini. Mungkin sebab dia nih melakukan kerja itu dengan telus begitu kan. Kita tengok lagi. Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan masyarakat antar kedua negara. Yang dahulu dengan mudah merendahkan, kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu, masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu. Sementara itu Malaysia mungkin mereka-mereka yang tidak melihat media sosial ya, tidak tengok perkembangan. Sekarang nih sudah canggih, banyak boleh direct ya, seperti
Facebook, YouTube ya, banyak info-info yang boleh kita tengok bukan saja dalam negara, malah di luar negara. Nah, jadi saya rasa perkara ini bila mereka aktif ya, dapat melihat di media sosial saat ini baru nampak jelas ya. Kalau sebelum-sebelum ini kan media sosial tidak berapa aktif ya. Jadi mungkin mereka tidak tahu lagi tuh guys. Tapi macam saya sendiri, sejak saya membuat reaksi ini baru saya tahu, oh rupanya Indonesia tuh begini. Indonesia tuh mempunyai satu mercu tanda yaitu Monas. Lepas tu Indonesia memiliki masjid yang terbesar se-Asia. Itu baru saya tahu sejak membuat reaksi. Dan baru saya tahu juga masa itu Indonesia merupakan ranking pertama ya untuk kekuatan militernya di Asia Tenggara. Itu yang pentingnya juga ya. Ada dia punya dampak positif apabila saya membuat reaksi macam ni. Jadi yang ini nih saya mau tahu juga nih kenapa Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia. Dan saya tidak tahu sebelum ini sentiasa mengusik ya. Bila terjumpa video macam ni, baru saya mau tengok ini. Jom kita lanjut guys. Masih membanggakan kota Kuala Lumpur, yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif. Betul lah. Macam sekarang ni, ibu kota Nusantara dalam pembinaan. Yang itu memang ibu kota yang kira canggih lah guys. Tengok kawasan Indonesia ni cantik kan. Dia pulau-pulaunya bersih. Gila. Ini dia punya. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme atau persatuan Indonesia. Ya, jiwa nasionalisme yang semakin tumbuh subur di antara kemajuan negara yang dicapai, telah membentengi kekayaan kita dari gangguan negara-negara lain, termasuk klaim budaya. Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut. Iya kan? Membuat rakyat secara serentak membela budayanya apabila ada klaim semacam itu. Itu yang saya nampak di media sosial. Kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan kita. Rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta jiwa, tentu dalam tanda kutip, menjadi suatu momok yang menakutkan bagi Malaysia apabila tersulut amarahnya. Terbukti sekarang, apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi. Ini semua tidak lepas dari sekarang ini lagi-lagi lah. Sekarang ini kan Anwar Ibrahim dia sangat rapat dengan Presiden Jokowi dan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi apa-apa masalah tuh dapat diselesaikan dengan cepat guys. Peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Saya melihat di Indonesia. Oh, ini lagi. Kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui. Betul. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Oh, betul loh. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Berbeda 180 derajat antara dulu dan sekarang, membuat negeri jiran tersebut harus berpikir ulang untuk mengganggu wilayah kedaulatan negara kita. Tertinggalnya kekuatan militer Malaysia yang berbanding jauh dengan Indonesia saat sekarang memberikan pengaruh yang nyata terhadap keutuhan wilayah kesatuan. Tidak pernah lagi Malaysia berani memprovokasi Indonesia. Karena Indonesia sudah sangat siap menghadapi segala ancaman di sekitar kawasan. Ya, militernya nomor harus 1 di Asia Tenggara kan, bahwa kekuatan militer Indonesia bukan untuk memberikan serangan balik kepada Malaysia.
melainkan hanya untuk menjaga wilayah kedaulatan. Kurang baik Menjaga apa Indonesia pada wilayah. Malaysia, yang sebenarnya bisa saja sedikit mengusik ketentraman rakyat Malaysia. Yang ketiga adalah militer yang semakin mumpuni. Oh, ini Membuat yang Malaysia ketiga. tidak segarang dulu dalam memprovokasi Indonesia. Masih ingat waktu kasus Ambalat mencuat ke permukaan, yaitu perselisihan wilayah kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia. Oh, Waktu itu boleh dibilang militer Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil. oh begitu ya guys. Persenjataan maupun mesin tempur yang dibeli dari Amerika sedang mengalami masa-masa sulit embargo. Lantas saja ini dijadikan kesempatan bagi Malaysia untuk memprovokasi wilayah kedaulatan Indonesia. Oh. Dengan militer yang tercanggih di Asia Tenggara pada masanya, Malaysia berhasil membawa wilayah-wilayah yang disengketakannya ke Majelis Umum PBB. Hingga akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan beserta perairan di sekitarnya berhasil dicaplok Malaysia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor 1 semula. Terima kasih. Yang keempat adalah prestasi olahraga. Pada era Presiden Prestasi Soeharto, olahraga. Indonesia yang baru saja bergabung dengan Federasi Olahraga Asia Tenggara SEA Games pada tahun 1977, sontak membuat heboh dunia olahraga ASEAN. Pasalnya, Indonesia secara berturut-turut tanpa ampun menjadi juara umum dalam pagelaran SEA Games pada masa itu. Oh, SEA Games mah masa itu. Namun, pasca krisis ekonomi tahun 1998, kiprah Indonesia di bidang olahraga pun menurun secara drastis. Oh, sekarang Dan ini Erick sayangnya, Thohir sudah pada masa itu ambil Sangat alih. Center digunakan Malaysia untuk menyerang mental-mental atlet dan supporter Oh, timnas inilah Indonesia salah satu terutama yang sepak bikin bola. baku hantam juga kan guys. Malaysia yang pada saat itu memiliki fasilitas dan pengalaman yang lebih mapan, ditenggarai kerap Oh. memandang remeh Indonesia. Lagi-lagi tak Sekarang berselang Indonesia lama, punya pemain Indonesia yang menunjukkan kualitasnya bukan dalam kaleng-kalengnya. berjuang di lapangan hijau. Membuat Malaysia sekarang selalu kesulitan dan lebih banyak menelan kekalahan ketika menghadapi keganasan timnas Garuda. Ini pun membuat pecinta bola Malaysia semakin pesimis jika meremehkan timnas Indonesia. Bahkan, tidak jarang orang Malaysia mendukung timnas Indonesia jika menghadapi para jawara Asia Tenggara daratan seperti Vietnam dan Thailand. Oh, itu. Dukungan sama-sama tuh. Yang kelima adalah mempertegas status tenaga kerja Indonesia. Bisa saja orang Malaysia mengutarakan tidak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Namun pada faktanya, tidak semudah itu dalam berucap. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono beserta pejabat-pejabat yang berkepentingan pernah mengancam, jika Indonesia siap untuk memberhentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Oh, Dan tebak apa reaksinya? Ya, pemerintah Malaysia kembali memohon pada Indonesia untuk mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Malaysia sejatinya belum siap apabila tanpa tenaga kerja dari Indonesia. Dan lebih jauh daripada itu, orang Indonesia di Malaysia sekarang tidak serta-merta hanya menjadi tenaga kerja buruh. Sudah banyak orang Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis ataupun menempati jabatan para eksekutif di perusahaan besar Malaysia. wow. Dan orang Indonesia yang hidup di Malaysia sangat menghormati penduduk tempatan Melayu. Menyebabkan orang Malaysia seperti disuguhkan buah si malakama apabila ingin merendahkan Indonesia. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari berani ngambil nih. dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok dari Bapak Indonesia? Hermono nih. Jadi kita tahu lah. Tegas. Ini saya udah katam. Tenang aja ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia.
kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Saling Indonesia membutuhkan, sepatutnya kalau nggak gitu ada lah. Malaysia mati gitu, nggak ada itu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Iya. Kita tahu lah yang begini-gini. Yang keenam adalah penggemar karya Indonesia. Dalam menjalani kehidupan yang semakin dinamis dan modern, pemuda-pemudi kita telah berhasil menempatkan Indonesia pada jajaran negara-negara dengan karya yang paling banyak disukai di dunia. Untuk itu tidak jarang, apa yang sedang menjadi trending di negara kita, bisa sampai menjamur di negara-negara sekitar kawasan, termasuk Malaysia. Hal ini juga ditambah dengan bahasa yang sama-sama saling dimengerti satu sama lain, Oh, betul lah. membuat pandangan Malaysia pada Indonesia sedikit berubah. Yang dulunya hanya terhubung melalui server seputar adu urat saraf, kini mulai bisa melihat Indonesia sebagai negara yang unik dan menarik. Betul. Dengan begitu, tentu saja banyak dari rakyat Malaysia yang beralih mendukung Indonesia daripada mencari gara-gara yang tidak berujung. Apapun yang akan terjadi di kedepannya, kita juga tidak akan mengetahui. Tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia, hanya memastikan agar negara kita selalu aman, tentram dan damai. Berjuang menjaga harga diri bangsa, serta turut menjadi pemain dalam percaturan global. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, apa yang dikatakan oleh admin sebentar tadi itu ada betulnya. Dan Indonesia saat ini banyak kemajuan yang saya lihat ya, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik dan sebagainya. Saya sejak membuat reaksi ini, banyak perkara yang baru yang saya ketahui ya, khusus terkait dengan negara Indonesia ini. Dan sebelum ini saya pun tidak tahu ya, Malaysia sebelum ini suka mengusik negara Indonesia. Namun saya berpandangan bahwa kunci utamanya ya pada permasalahan ini adalah dari pemimpinnya ya. Jika pemimpinnya seperti Presiden Jokowi, pasti tidak ada pertikaian antara kedua negara kita ini. Lihat saja ya, apabila Anwar Ibrahim menjawat ya sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya lihat suasana sangat harmoni kedua negara ini terlihat jelas. Dan mungkin pemimpin-pemimpin sebelum ini ada sebahagiannya ini berkemungkinan mungkin mereka menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi. Itulah di sini ada satu istilah yang dinamakan kartel begitulah. Nah, jadi apapun itu adalah sikap yang tidak baik ya, kalau merendah-rendahkan begitu. Namun saya rasa ada sinar baru dan di sini sudah nampak bibit-bibitnya. Apabila Malaysia sekarang ini mempunyai Perdana Menteri yang baru ya, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tengok di sini sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mirip seperti Presiden Jokowi. Sejak dia menjawat sebagai Perdana Menteri, banyak hal dapat diselesaikan terkait dengan konflik yang berlaku antara kedua negara kita ini. Dan saya berharaplah semoga tidak ada lagi isu-isu yang boleh menjadikan kedua negara kita ini saling berantam ya. Jadi kalau dikatakan kenapa Malaysia sudah jarang mengusik Indonesia, seperti mana yang dikatakan oleh admin itu, Indonesia sekarang ini saya tengok dia banyak kemajuan yang dikecapi ya. Baik dari segi militer merupakan ranking yang pertama di Asia Tenggara. Ini negara Indonesia nih, dan yang saya tahu baru-baru ini Indonesia untuk peringkat dunia ranking ke-13. Dari segi ekonomi, Indonesia tengok dia berjaya ataupun dalam usaha untuk mendirikan ibu kota baru ya di Kalimantan, ibu kota Nusantara. Dan selain daripada itu saya tengok dari segi kepimpinan Presiden Jokowi itu dia sangat dihormati oleh dunia luar ya, oleh kepala-kepala negara yang lain. Jadi ini satu perkara yang menjadi mungkin ya tidak berlaku lagi pengusikan begitu. Tapi apapun yang mengusik itu rasanya tidak ada lagi sekarang ya, mungkin lah. Sebab bagi saya mereka tidak lagi tahu Indonesia itu bagaimana, dan kita sebagai pengamat media sosial kita harus berhati-hati juga dengan info-info yang tidak benar ya. Jangan kerana diadu domba kita terpancing dengan adu domba tersebut. Kita mengharapkan agar hubungan Malaysia dan Indonesia ini akan terus akrab untuk selama-lamanya ya. Dan saya kira selepas ini Malaysia dan Indonesia akan lebih dekat lagi, akan lebih kompak lagi ya dengan adanya pemimpin
kami seperti Anwar Ibrahim ini yang sangat menjiwai Indonesia itu dan sangat rapat dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia itu. Nah, jadi guys, apapun kita ambil yang baik ya. Intinya janganlah mengusik mana-mana negara ya. Dan kita ini adalah negara sangat dekat, sangat berjiran ya. Ibaratnya cubit paha kanan, kaki kiri pun terasa sakitnya. Apapun itu saja untuk kali ini. Semoga perkara ini dapat memberi pengajaran sama kita semua ya, baik dari Malaysia dan Indonesia. Dan semoga kita punya negara nih, kedua-dua negara nih sama-sama maju. Nah, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.